kan seorang presiden yang memberikan visi misi kepada siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Tujuan bernegara kita adalah ke sono. Kalau kayak kapal, kapalnya menuju ke sana. Nahodanya nggak ada macam-macam, only one. Only one. Karena kita adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Ingin saya tegaskan, itu mestinya di-quote dengan benar oleh media. Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi, koalisi, koalisi. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out, berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Nah, bukan hanya dengan volume suara yang begitu kencang, ekspresi yang begitu marah, bahkan juga menegaskan pesannya dengan menunjukkan tangannya. Itu yang dilakukan oleh Bu Megawati. Sampai kemudian meneriakkan bahwa kalau sampai ada kader PDIP yang masih terus ngomong koalisi-koalisi lebih baik out. Pak Nusirwan, ya, mengenai koalisi-koalisi ini seperti apa sih Pak keinginan dari Bu Megawati? Karena kalau kita tahu juga kemarin di pemerintahan yang saat ini berjalan, partai-partai yang mendukung Pak Jokowi juga disebut sebagai koalisi partai pendukung Pak Jokowi. Ya itu kan sebutannya yang kemarin ini menyebutnya demikian. Ini sebetulnya Ibu sekali lagi mengingatkan kepada kita semua tentang sistem ketatanegaraan. Bahwa kalau kerjasama ya nggak apa-apa, tapi kalau koalisi itu tentu sistemnya sudah berbeda. Bisa saja seperti yang sekarang ini sebutannya adalah kerjasama untuk apa yang berkaitan dengan ketentuan pemenuhan threshold untuk pengajuan baik itu di tingkat nasional untuk presiden maupun gubernur maupun tingkat 2 bupati wali kota. Itu sebetulnya yang tepat karena mengikuti pada ketentuan aturan perundang-undangan, maka kerjasama. Tapi bukan sebuah bentuk koalisi, sebetulnya demikian maksudnya Ibu. Jadi demikian pula nanti pada saat pencalonan, karena ada ketentuan bahwa memenuhi persyaratan 20%, itu pun juga sebenarnya adalah bukan berarti PDI Perjuangan tidak ingin berkoalisi. Kerjasama itu cocok, itu betul, itu diingatkan kepada kita semua. Itulah sistem ketatanegaraan kita, sebetulnya demikian. Jadi cuma masalah untuk membenarkan, mengingatkan penggunaan istilah saja ya Pak ya. Tapi kok pesannya begitu keras Pak, sampai mengatakan bahwa kalau ada yang ngomong koalisi di kader PDIP ini lebih baik out saja. Ya karena tentu bahwa masing-masing partai itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Apa berbeda-bedanya? Tentu bahwa harus dibedakan antara mengusung dan mendukung. Kalau itu mengusung, itu sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Adanya persyaratan-persyaratan untuk bisa mengusung. Termasuk jumlah yang harus mampu dipenuhi. Tapi kalau sudah terpenuhi, itu pun bukan berarti tidak mau bersama-sama, tidak mau dalam istilahnya banyak pihak itu berkoalisi, tapi bekerja sama untuk mendukung. Itu bisa, itu dapat diterima. Itu maksudnya sepemahaman kami menangkap apa yang diinginkan oleh Ibu.
Baik. Jadi tidak boleh dicampur adukkan antara sistem ketatanegaraan yang ada di negara-negara lain yang itu diadop, dibuat kondisi tersebut di Indonesia. Demikian kira-kira. Baik, Pak. Nah, ini mungkin juga ada pendapat pandangan tersendiri dari Pak Kristiadi mengenai hal ini. Ya, kalau saya begini, Mbak. Sebetulnya kegemasan Ibu Presiden, Ibu Megawati itu tentu bisa dilihat dari beberapa perspektif. Tapi dalam perspektif saya, mungkin sekali Ibu Megawati jengkel. Kok sistem tata negara kita ini kacau balau? Ya, tidak cuma sebutan koalisi, tapi sistem pemilu kita juga kacau balau. Ini tertutup, tapi juga terbuka, ya, secara lebih bebas orang memilih nama dan partai, jadi kacau balau. Kemudian kalau sistem presidensial, kenapa DPR RI parlemen ini juga masih campur tangan urusan rekrutmen misalnya kepala kepolisian, ya, lalu kemudian juga Panglima TNI, dan bagaimana soal status DPD itu seperti jadi apa itu sebetulnya DPD itu jenis kelaminnya apa nggak jelas juga. Sebetulnya kalau kader-kader PDI itu bisa cukup mempunyai wawasan, ini semua harus di follow up. Terus koalisi itu cuma sebutan ya kacau balau, salah kaprah, itu pucuk gunung es daripada sistem politik kita yang kacau balau, sistem pemerintahan kita yang kacau balau. Oleh karena itu menurut saya tentu koalisi-koalisi itu cuma istilah, tetapi makna yang paling dalam menurut saya kalau kemudian kader-kader PDIP memfollow up, menindaklanjuti sebetulnya akar daripada kesalahpahaman itu kekacauan kita ini. Benar sekali Bu Mega, layanannya koalisi itu kalau sistem parlementer dengan ada perdana menteri. Tapi kita tidak karu-karuan. Kita itu sistem kita apakah sistem presidensial, ya, apakah sistem parlementer, enggak jelas juga. Tapi kalau sistem presidensial, siapapun yang menjadi presiden akan sial juga di Indonesia ini. Karena apa? Kacau balau sistem kita ini, termasuk sistem politik, sistem pemilunya dan sebagainya yang tadi saya sebutkan juga sebenarnya sistem politik kita, ya. Nah, seperti pemilu gini, lalu sistem kepartian kita seperti apa, itu kok sebetulnya kalau bisa dilihat secara tenang, pidato Bu Mega itu harus mengungkit pada kader PDIP, ya, untuk apa? Untuk lebih juga memikirkan secara mendalam apa yang tersirat hasil kontemplasi daripada ibunya yang gregetan itu seperti apa. Kalau urusan istilah menurut saya itu istilah sepele menurut saya. Baik, baik. Nah, ini mungkin juga terakhir kesempatan kepada Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, akankah kemudian juga dibahas mengenai siapa nama yang akan diajukan oleh PDIP dalam Rakernas kali ini untuk bisa mencalonkan nama di Capres pada pemilu 2024 mendatang? Apalagi tadi Pak Nusirwan sudah mengatakan setiap partai ini kondisinya beda-beda, mau mengusung atau mau mendukung. Silakan Pak Nusirwan. Loh, ya kan sudah jelas bahwa itu pada akhirnya memang sulit ya untuk bisa mengerti apa yang menjadi ketentuan masing-masing kami partai politik itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan dengan demikian gamblang bahwa hak prerogatif ada pada beliau atas keputusan Kongres. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apakah ini akan muncul berkaitan dengan calon presiden, nanti pada saatnya tentu beliaulah yang akan memutuskan. Pada saatnya itu kapan? Ya tunggu saja. Tidak usah terburu-buru, tidak usah galau menanti hal tersebut. Jadi sabar belum tentu saja. di Rakernas ini ya Pak ya? Ya sudah, tunggu saja kapan, apakah di Rakernas, apa besok, inilah bahwa mohon dihargai, mohon dipahami, itulah aturan yang ada pada kami, mekanisme dan ketentuan yang ada pada PDI Perjuangan. Itu semua adalah menunggu kapan saatnya yang paling tepat. Nanti Ibu Ketua Umum akan memutuskannya sendiri. Baik. Demikian. Baik, Pak Kris mungkin terakhir PDIP menunggu timing yang pas untuk bisa mengeluarkan nama itu. Silakan penutup Pak Kris. Coba ayo, sekarang kita taruhan sekarang ini. Saya bertaruh bahwa Ibu Megawati pasti akan memilih calon PDIP yang pasti menang. Pilihan beliau masih seperti itu, ya kan? Siapapun yang menang, meskipun beliau punya hak prerogatif,
Tetapi kan itu bicara sekarang, ngendikonya sekarang ini masih ada waktu mungkin sekitar 2 tahun, masih akan berkembang. Pasti beliau juga akan menimbang siapa sih kader-kader PDIP yang elektabilitasnya itu memang kecenderungan meningkat dan dipastikan kecenderungan itu akan bisa menang, pasti itulah yang dipilih. Dari Tidak sudut akan Bapak Presiden Megawati memilih kader partai lebih-lebih yang elektabilitasnya tidak mungkin menang, tidak akan dipilih. dari Pasti sudut itu. pandang Pak Kris, siapa kira-kira kader yang terkuat? Lo lihat survei aja sekarang, siapa survei-survei yang sekarang terkuat, itu aja kesimpulannya, ya. Ayo taruhan, ayo berani nggak? Ayo taruhan sama saya. Pasti milih yang memang secara survei secara publik. Nah, terbuka. namanya boleh lah Pak disebut Pak namanya. Itu Mbak pernah nggak tahu, jangan menjebak-jebak saya. Namanya kan tahu semua, ya kan? Oh, rambutnya juga putih dari situ kok. Baik. Pak Nusirwan mungkin juga terakhir menanggapi hal ini. Ya, Betul juga ditanggapi. ya semua pihak tentu punya hak untuk menganalisa, menilai seperti Mas Kris tadi sampaikan. Ya boleh-boleh saja. Kan kita tidak boleh mencegah apa pendapat orang lain. Ini demokratis kok. Tapi sekali lagi hormati ketentuan dan mekanisme yang ada pada partai kami, PDI Perjuangan. Baik, kami nantikan ya Pak ya. Tadi Bagaimana tadi saya kenapa? cuma mempergunakan ilmu tafsir tadi. Ya. Ya boleh Mas, boleh. Baik, baik Pak Kris. Tapi saya juga jadi penasaran karena tadi Pak Kris nggak mau menyebut nama, cuma menyebut ciri-ciri saja dan itu yang ada di dalam daftar survei selama ini menjadi unggulan. Tapi ada satu nama lagi kan Pak Kris yang begitu menguat, yang kabarnya juga akan dicalonkan PDIP. Kalau Bu Puan seperti apa Pak Kris? Siapa? Ya, Pak Kris. Itu apa yang diinginkan oleh publik tentu bisa juga dites apa yang diinginkan oleh partainya dan pasti Mbak Mega akan mendengarkan, ya. Jangan underestimate sama Mbak Mega yang sudah sekian puluh tahun memimpin partai, mendirikan, lalu kemudian juga betul-betul merasakan bagaimana suka duka dari pemberitaan, ya, disio-sio dijolimi sama pemerintahan Orde Baru. Pasti beliau akan betul-betul berpikiran bening, apalagi Ibu Mega juga suka sekali berkontemplasi. Dan menurut saya tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau PDI menang di dalam pemilu dan kemudian ada calon yang paling mungkin itu menang karena elektabilitasnya tinggi berdasarkan survei-survei yang objektif, pasti itu akan dipilih. Itu ilmu tafsir, Mas Nusirwan. Ilmu tafsir. Baik, terima kasih Oke, sudah bergabung. boleh. Iya, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini, sudah memberikan tafsirnya tadi Pak Kristiadi dan juga sudah memberikan pandangannya. Pak Nusirwan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatannya mengikuti Rakernas untuk bisa memberikan pandangannya juga dalam perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nusirwan, Pak Kristiadi. Baik. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Pak Selamat Kris, berjuang terima ya kasih Mas Pak Nusirwan Kris. ya. Selamat berjuang Mas Nusirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.